Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama Ibu. Pada hari ini dan di video ini kita akan membahas tentang materi usaha dan energi. Penasaran dengan materi tersebut? Tetap semangat dan tetap simak video ini. Oke, kita kali ini akan membahas tentang materi usaha atau kerja dan energi. Langsung saja. Yang pertama, kompetensi dasar pada materi ini ialah menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha dan perubahan energi, hubungan kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, peserta didik mampu memberikan contoh dan menganalisis peristiwa tentang usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh dan menjelaskan jenis-jenis energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep hubungan usaha atau kerja dan energi dalam persoalan fisika. Coba perhatikan gambar ini. Kalian bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan ini ya. Apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Apakah dia hanya menempelkan tangannya pada sebuah benda yang berwarna coklat ini? Ataukah dia mendorong benda tersebut? Yuk, silahkan kalian menuliskan dahulu untuk jawaban kalian masing-masing. Boleh di kertas ataupun di sticky note yang telah kalian siapkan. Untuk yang pertama, kita bahas tentang konsep usaha atau kerja. Usaha dalam fisika merupakan besaran skalar yang langsung dapat ditentukan atau dapat dihitung besarnya. Di sini dikatakan bahwa usaha merupakan besaran skalar, maka dia tidak memiliki arah, tetapi dia memiliki nilai saja. Lalu, usaha merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu benda yang sejajar dengan arah perpindahan dikali dengan perpindahan benda. Berarti, misalkan saja ada sebuah benda di sini, lalu diberikan gaya ke kanan dan dia berpindah sejauh S. Maka, usahanya adalah usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan benda. Begitu. Ini untuk konsep yang kedua ini. Selanjutnya, apakah bisa usaha itu bernilai negatif? Tentu bisa. Usaha dapat bernilai negatif ketika usaha yang dilakukan oleh gaya yang melawan perpindahan benda. Misalkan saja kalau gambar ini tadi perpindahannya ke kanan. Nah, untuk contoh yang usaha negatif itu perpindahannya bukan ke kanan lagi, tetapi dia berlawanan dengan gayanya. Contohnya di sini ada usaha yang dilakukan gaya pengereman. Lalu gaya gesekan permukaan benda dan gaya berat terhadap benda yang bergerak ke atas. Pasti dari kalian sudah pernah mengalami sendiri atau melihat salah satu contoh dari usaha negatif. Di sini ada dua gambar yang Ibu siapkan. Kalian bisa pahami gambar ini sebenarnya akan memberikan apa? Yang pertama, ini merupakan gambar di awal tadi ya. Ada dua orang anak yang sedang memegang, katakanlah ini meja ya, misalkan saja ini meja. Dia seperti mendorong meja ya.
terlihat dari raut muka si anak yang kecil. Lalu, apakah dengan dia mendorong meja, benda tersebut melakukan usaha? Kita akan tahu setelah kita membahas gambar yang kedua ini. Untuk gambar yang kedua, ini seseorang yang sedang menarik peti dengan gaya F dan membentuk sudut theta. Seperti yang sudah kita bahas di materi hukum Newton, ketika suatu gaya membentuk sudut theta terhadap salah satu sumbu, maka sumbu tersebut yang menghapit sudut menggunakan persamaan cos. Maka di sini Ibu tuliskan F cos theta. Maka seperti yang tadi kita bahas bahwa usaha sama dengan F dikali S, kalau untuk gambar ini berarti F-nya siapa? F cos theta dikalikan perpindahan, begitu. Berarti usaha itu akan ada ketika ada perpindahan. Ya, Nak? Berarti ketika kita ingin ada perubahan atau S ya, dalam hidup kita harus melakukan usaha yang lebih besar daripada gaya kita. Jadi jangan kebanyakan gaya, melainkan perbanyaklah usaha agar kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik, begitu. Nah, di sini kita akan membahas masih sama ya, konsep usaha atau kerja. Usaha dapat diketahui atau dapat digambarkan melalui grafik gaya terhadap perpindahan. Usaha yang dilakukan oleh gaya F untuk berpindah dari posisi awal S1 ke posisi akhir S2 dengan luas daerah grafik F terhadap S sebagai berikut. Di sini ada suatu bidang, katakanlah ini persegi. Nah, kita dapat tentukan untuk luas persegi ini dari mana? Dari kita mengetahui nilai F dan kita mengetahui delta S. Ya, dengan mengkalikannya seperti kita ketika mencari luas persegi, begitu, sisi kali sisi. Ataukah ketika ini persegi panjang berarti usahanya panjang kali lebar. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha pada bidang datar. Usaha pada bidang datar ini seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa W sama dengan F dikali S dan W sama dengan F cos theta dikali S. Ya, di sini. Dan untuk keterangannya, Ibu sudah membuatkan di sini W adalah usaha yang dilakukan pada benda, F adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Lalu S adalah perpindahan. Ketika tadi yang pertama kita sudah membahas tentang usaha pada bidang datar, di sini kita akan membahas tentang usaha pada bidang miring. Pertama, ketika ada suatu benda di bidang miring, kita harus menentukan gaya-gaya apa saja yang terdapat di benda tersebut. Yang pertama, ini ada garis yang berwarna pink, ini adalah gaya berat. Lalu, seperti yang sudah kita tahu bahwa ketika gaya yang menghapit sudut, di sini bisa dikatakan WY, dia menggunakan cos. Dan ketika dia di X atau di sumbu X, WX-nya sama dengan W sin theta. Lalu ini perpindahannya ya, S. Maka kita dapat menentukan usaha yang dilakukan oleh benda di bidang miring ini. W sama dengan W sin theta dikali S, di mana W ini adalah gaya berat. Gaya berat kita dapatkan dari massa dikali percepatan gravitasi.
Yang ketiga, menghitung usaha dari grafik. Ketika ada suatu grafik, kita harus benar-benar memahami grafik itu berupa bidang apa. Ketika Ibu melihat bidang yang pertama ini, Ibu melihat bahwa bidang ini merupakan trapesium dan yang kedua merupakan segitiga. Untuk itu, kita dapat menghitung usaha yang dilakukan menurut grafik ini. Usaha sama dengan luas yang pertama dikurang luas yang kedua. Kenapa dia dikurang? Karena bidang yang pertama dia terletak di sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Dan benda yang kedua dia berada pada sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Dia berada di bawahnya ya, maka dia dikurang. Jadi cari aja luas trapesium dan luas segitiga, lalu diselisihkan. Itu sudah usahanya. Di sini ada jenis-jenis energi. Kalau yang pertama tadi konsep usaha. Ini jenis-jenis energi, bagian B. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini bersifat kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Contohnya saja, ada energi kimia dalam baterai kering diubah menjadi energi listrik yang menimbulkan cahaya lampu. Ini ada beberapa gambar yang Ibu siapkan. Yang pertama ada kincir angin dan panel surya serta sinar matahari. Ini menandakan bahwa dari energi matahari diserap oleh alat-alat ini dan dapat diubah menjadi energi listrik yang kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini ada kembang api, ini merupakan energi cahaya ya. Lalu di sini ada pohon kelapa, di mana kelapanya ternyata jatuh. Nah, ada posisi 1 dan ada posisi 2. Ketika posisi 1, menurut kalian buah kelapa ini memiliki energi apa? Iya, kita akan bahas ya. Ini juga merupakan jenis-jenis energi, kalian bisa pahami. Untuk jenis-jenis energi, ada 4 yang kita akan bahas. Yang pertama ada energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Dan energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Persamaan yang kita pakai masih sama seperti yang kalian belajari di SMP, yaitu untuk EK sama dengan setengah mv kuadrat dan EP sama dengan mgh, di mana m ini merupakan massa benda dan v adalah kecepatan benda tersebut. Untuk yang EP, m itu sama massa, g itu percepatan gravitasi, dan h merupakan ketinggian benda dari titik acuan. Lalu yang ketiga adalah energi potensial pegas. Energi yang tersimpan dalam pegas saat diregangkan atau dipendekkan. EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, di mana K merupakan konstanta pegas dan delta X merupakan perubahan panjang pegas. Yang keempat, energi kekekalan mekanik. Nah, energi kekekalan mekanik ini kita sebut dengan EM, energi mekanik ya. Dia merupakan jumlah dari EP dan EK. EM, suatu benda akan bernilai tetap jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut.
Berarti ketika tadi kita mencontohkan ada pohon kelapa yang buah kelapanya jatuh ke bawah, berarti ketika dia berada di titik 1 dan ketika dia berada di titik 2, dia memiliki energi mekanik yang sama. Selanjutnya di sini ada hubungan usaha dan energi. Pertama, hubungan usaha dan energi kinetik. Wah, berarti usaha ini berkaitan dengan kecepatan benda ya. Apakah betul? Nah, di sini kita bahas. Usaha yang dikerjakan oleh resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan perubahan energi kinetik. Wah, ternyata betul sekali ya. Kalau untuk hubungan usaha dan energi kinetik ini berkaitan dengan kecepatan, karena di sini ada perubahan energi kinetik. Kita dapat rumuskan usaha total sama dengan delta EK. Delta ini kan menandakan perubahannya, nak. Maka untuk itu EK2 dikurang dengan EK1. Maka kita dapat merumuskan seperti yang kita tahu bahwa EK sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Di sini massa benda pasti sama ya, nak. Setengah M-nya dikeluarin, V-nya masuk ke dalam kurung. Nah, kalian bisa menggunakan persamaan ini. W tot sama dengan setengah M dikalikan dengan V2 kuadrat min. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan usaha dan energi potensial. Kalau tadi berhubungan dengan energi kinetik yang berkaitan dengan kecepatan, kalau yang kedua ini dia berkaitan dengan energi potensial, berarti berkaitan dengan kedudukan suatu benda. Hubungannya adalah usaha yang dikerjakan oleh suatu gaya yang bekerja pada benda sama dengan perubahan energi potensial, maka W sama dengan delta EP atau EP2 min EP1. Di sini juga sama ya. MG H2 min H1. Kalian bisa menggunakan ini atau ini. Ini ada contoh gambarnya. Dan ini merupakan sumber belajar yang kita gunakan. Dari usaha dan energi sampai di sini dulu. Ketika kalian mempunyai pertanyaan, boleh langsung kontak Ibu. Kontak Ibu melalui email, WA, Instagram, Twitter, maupun di YouTube. Tonton terus ya YouTube Ibu.